Karena sebelum melangkah ke luar rumah, memang yang harus kita tata lebih dahulu adalah keluarga. Ini penting ya. Bibi sahabat, itu yang penting nomor satu adalah keluarga dulu sebelum kita keluar rumah. Kenapa? Karena ini fondasinya. Ketika kita kalau kita sudah kuat di dalam rumah, maka kita akan melangkah keluar dengan segala potensi kita dengan aman. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa sudah ada fondasinya di belakang itu sudah tegak gitu. Ketika ada apa-apa di luar kita, ketika pulang itu nyaman. Rumah adalah tempat terbaik, gitu ya. Maka yang kita tata terlebih dahulu pertama kali adalah keluarga. Kembali saya selalu sampaikan ini di kelas sahabat. Tugas utama istri adalah membersamai suami. Tugas utama ibu adalah membersamai ananda. Ini penting. Jadi selain dua ini, itu sampingan. Kita punya amanah berupa suami dan anak, itu harus dinomorsatukan. Tugas kita adalah mengelola rumah. Di rumah itu ada suami, ada anak, jadi itu nomor satu. Itu yang akan Allah tanyakan nanti kita di akhirat nanti. Gitu. Jadi pastikan kita sudah full membersamai suami dan sudah full melakukan tugas membersamai ananda. Gitu. Sampai mereka benar-benar yakin dengan kehadiran kita, gitu. Mereka yakin bahwa kita selalu ada buat mereka. Jangan sampai kita di dalam rumah, mereka ternyata anak dan suami kita nggak yakin, tapi kita selalu hadir di tengah-tengah orang lain. Itu kebalik ya. Sekarang yang sering terjadi kan seperti itu, kebalik. Selalu ada untuk bestinya, tapi di keluarganya ini sama sekali. Nah, yang kedua, mencari nafkah adalah tugas utama suami. Jadi jangan berusaha mengambil alih tugasnya. Kenapa? Nafkah itu adalah tugasnya suami, kewajiban suami, bukan istri. Kalau suami sampai tidak mencari nafkah, itu berarti hilang keqawamannya, hilang kepemimpinannya. Itu sudah pasti. Gitu ya. Jadi dan hilang kehormatannya di mata anak-anaknya. Gitu. Jadi untuk mempertahankan kepemimpinan suami, biarkan dia bekerja, biarkan dia jatuh bangun untuk bekerja, biarkan dia membuktikan kepemimpinannya di depan anak-anaknya, di depan istrinya. 10.000 yang didapat oleh suami itu jauh lebih berkah daripada jutaan yang kita peroleh, gitu ya. Terima itu, 10.000 pun terima itu, syukuri itu. Jadi jangan sampai kita meremehkan ya. Kadang kan ada ya, kita penghasilannya berjuta-juta, suami cuma berapa, jangan sampai seperti itu. Karena ternyata dengan 10.000 itu lebih berkah, jauh lebih berkah daripada apa yang kita peroleh. Jangan menukar fitrah. Logika milik pria, itu maskulin ya. Kalau pria itu Allah ciptakan maskulin. Karena itulah suami itu biasanya pria itu kuat ketika dia punya masalah di luar. Dia itu tidak mudah mengeluh karena dia mainnya logika, dia mikir. Gitu. Beda kalau wanita yang punya masalah. Nangis ya. Baperan ya kalau wanita. Makanya karena itulah sebenarnya Allah sudah menakar gitu ya. Sudah menakar. Oh, wanita itu suka terbawa perasaan. Makanya dia itu bagusnya mengelola rumah tangga. Lelaki itu mainnya logika. Makanya dia kuat ketika berada di luar rumah untuk bekerja seperti itu. Kalau seumpamanya ini tertukar, ada fitrah yang tertukar, berarti ada yang salah. Gitu. Kembalikan lagi fitrahnya. Saya dulu maskulin loh, saya dulu maskulin banget, jilbab besar tapi tetap maskulin.
Jadi sampai suami saya bilang ini oh iya saya feminin tuh, loh aku kurang feminin apa? Oh sudah melambai-lambai gini kok kurang feminin ini. Iya, ternyata ya bu ya feminin sedikit lah, kok gimana lah, bu ada bunga, ada. Oh ternyata itu ya, dan benar. Ada banyak cara untuk mengelola atau menumbuhkan feminitas kita. Yang pertama adalah bisa jadi melakukan aktivitas yang mengasah feminitas, yaitu berkebun, memasak, menjahit, merajut, yang pasti itu membutuhkan kesabaran. Itu aktivitas itu yang bisa menumbuhkan feminitas. Lalu banyak mendengar. Kita itu harus banyak mendengar ya. Itu tuh melatih kepekaan kita, kepekaan perasaan kita, melatih empati kita. Karena wanita itu makhluk empati. Jadi dia harus banyak mendengar, banyak merasakan supaya feminitasnya timbul. Konsep Rizki keluarga. Nah, ini yang kadang tidak di apa? Sebenarnya konsep ini tuh kita semua paham ya, tapi tidak diyakini, tidak benar-benar diyakini oleh kita. Saya yakin teman-teman di sini paham. Allah itu nggak bakal ngurangi rezeki, Allah itu nggak bakal ini zolim pada kita. Ketika rezeki kita habis itu berarti kita mati, kita meninggal, itu pasti. Ya, jadi Allah selama kita masih hidup, Allah itu pasti ngasih rezeki kita 100%. Nggak bakal berkurang, nggak bakal bertambah. Tapi apa yang membuat itu bertambah? Keberkahan yang membuat itu kita merasa kok berlebih ya. Padahal sama-sama punya uang 1 juta. Tapi si A sama si B bisa beda karena beda berkahnya. Ya, konsep rezeki ini tuh yang harus kita cari pegang benar-benar adalah gimana supaya rezeki yang kita peroleh itu berkah. Next Mbak Dewi. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya rezeki itu berkah? Kita melaksanakan tugas kita sebagai wanita. Yang pertama apa? Taat. Yang sudah menikah taat pada suami, itu pasti. Kalau yang belum menikah taat sama orang tua, itu harus ya. Itu kewajiban. Kayaknya mudah. Kayak yang sudah pernah menikah, single dan mau menikah. Kalau sudah menikah, dan mendidik anak-anak ini pasti ya. Mendidik itu bukan kognitif mah bisa kita alihkan ke sekolah ya. Tapi mendidik di sini adalah mendidik karakter anak kita, mendidik fondasi keimanan anak kita. Itu perlu, itu ibu yang bisa, ibu dan bapak terutama ya. Jadi ini nggak bisa tergantikan oleh lembaga apapun. Mendidik anak itu nggak bisa mendidik karakter ya, terutama karakter keimanan itu nggak bisa didelegasikan oleh lembaga apapun. Kalau sekolah, kalau pondok itu mendidik ilmu, benar-benar ilmu, mengasuh. Ya, kalau mengasuh itu orang tua.